Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat bergabung dalam Ngabuburit bersama para Dubes RI, Dinamika Islam di berbagai negara. Saya Anelis Ramadhani, saya alumni UGM angkatan 2014 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan kali ini teman-teman semuanya saya tidak sendirian, saya bersama dengan partner saya yaitu Mas Roni dari Trijaya. Halo Mas Roni. Assalamualaikum Mbak Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Mas Roni? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memberikan semangat kita gitu ya. Begitu. Bagaimana kabarnya Mas Roni di Jogja? Alhamdulillah ini udah 3 hari hujan deras dan setiap sore sampai menjelang nanti buka hujan dan seterusnya terang benderang. Alhamdulillah. Gak boleh ke Jogja. Enggak nih Mas Roni, kebetulan saya masih stay di Gresik ini Mas. Iya. Baik, teman-teman dan Mas Roni, di sini juga kami ada scan barcode gitu ya, yang berada di layar teman-teman semua. Ini fungsinya untuk teman-teman yang ingin berdonasi. Kami persilahkan untuk bisa menycan barcode dan insya Allah donasi dari teman-teman akan kami salurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dan juga untuk membeli APD serta membeli obat-obatan begitu. Ya, Mas Roni, iya pembicara kita hari ini luar biasa sekali Mas Roni. Deg-degan nggak Mas Roni kira-kira? Tadi saya agak minder lihat beliau ini. Iya, saya juga tadi awal-awal tuh kayak Masya Allah. Tapi ya udah kita berdua harus kuat ya Mas Roni ya. Nggak boleh deg-degan. Saya satu alma mater Mbak, sama Mbak Annelies saya satu alma mater ternyata. Iya. Sudah ada suaranya. Kalau begitu langsung saja, tidak usah berlama-lama, langsung kita sapa Duta Besar Republik Indonesia di Afrika Selatan, Bapak Salman Al-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat selalu. Kelihatan segar, Pak, dari di sini. Wajah Bapak. Amin. Iya. Senang ya ngelihat Pak Dubes itu rasanya terang gitu, rasanya cerah ceria gitu. Jadinya kita nggak tegang gitu sebagai host di sini gitu ya. Amin. Nggak kangen rendang, Pak. Waduh, sangat kangen sama ini, sama gudeg. Gudeg ya. Baik, Pak Dubes, boleh diceritakan seperti apa nih Pak suasana di sana sendiri di Afrika Selatan? Kemudian seperti apa nih Pak dalam menjalankan ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan sendiri dan tantangannya kira-kira kayak gimana aja Pak? Boleh, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama tentu saja saya bersyukur kehadirat Allah SWT bahwa pada hari ini kita bersama-sama melakukan webinar yang dengan tema dinamika Islam di berbagai belahan dunia. Saya kira ini sangat baik sekali sehingga kita tahu mengenai perkembangan apa saja dan sejarah apa saja yang terkait dengan Islam di berbagai belahan dunia. Dan khusus di Afrika Selatan saya kira tidak ini bisa disangkal lagi kita memiliki hubungan yang sangat erat di bidang sejarah perkembangan Islam. Saat ini kita berada di awal musim dingin sehingga puasa relatif lebih pendek dibandingkan di Indonesia, sekitar setengah atau 1 jam lebih pendek dibandingkan di Indonesia. Sehingga bicara soal tantangan insya Allah tidak ada sesuatu yang sangat berarti. Hanya saja memang suasananya sedang dilanda oleh COVID-19 sehingga kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan seperti tarwih ataupun buka bersama menjadi ditiadakan karena memang Afrika Selatan menerapkan kebijaksanaan lockdown. Jadi dan ada jam malam dari jam 7 sampai jam 5 pagi. Jadi kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan di malam hari. Tapi insya Allah tantangan tidak terlalu ada karena memang suasananya sangat kondusif dari sisi musim dan ketersediaan logistik alhamdulillah cukup memadai sehingga kita tidak mengalami permasalahan yang berarti.
Bahkan untuk makanan halal di Afrika Selatan ini cukup banyak. Jadi kita bisa membeli daging di toko yang memang semacam supermarket yang memang halal. Jadi tidak ada tantangan yang berarti dalam hal makanan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau untuk situasi normal sendiri nih Pak Dubes, kalau misalnya kita tidak sedang dilanda COVID-19, di Afrika Selatan sendiri seperti apa? Apakah ada perayaan tertentu kah? Atau mungkin ada sedia takjil juga kah? Seperti apa tradisi di sana Pak? Ya, hampir sama dengan di Indonesia, terutama di kawasan Cape Town, karena di sana ada komunitas masyarakat yang namanya Cape Malay. Nah, itu adalah orang-orang keturunan Indonesia. Kegiatannya hampir sama dengan di Indonesia. Mereka setiap tanggal 15 Ramadan, mereka membagikan namanya bibur. Itu sebetulnya bubur sebetulnya, tapi mereka menyebutnya sebagai bibur. Nah, itu setelah habis tarweh, biasanya mereka makan bibur bersama-sama. Lalu mereka juga melakukan iftar mereka menutup jalan di sekitar Bokap, daerah memang pusat Muslim di Cape Town. Mereka melakukan iftar di satu ruas jalan tertentu yang dihadiri cukup banyak. Dan tentu buka bersama di tempat-tempat yang lain juga banyak dilakukan. Oh gitu. Ternyata justru di mancanegara, khususnya di Cape Town sendiri ini ramai juga ya Pak perayaannya jika di dalam situasi normal gitu. Cukup ramai, sangat ramai. Jadi dan mereka betul-betul mengingatkan kita pada tanah air, karena memang beberapa ritual, beberapa model yang mereka lakukan itu hampir sama dengan di Indonesia. Puji-pujian, lalu tarhim, hampir sama dengan di Indonesia. Jadi nggak terlalu homesick banget begitu ya Pak ya ketika di sana ya? Insya Allah tidak. Dan berbicara tentang masyarakat khususnya orang-orang Indonesia nih Pak, yang berada di sana sendiri, ini apakah ada komunitas tertentu kah yang mungkin bersama-sama gitu janjian mau safari tarawih mungkin, atau misalkan mau mengadakan buka bersama, seperti apa sih Pak kalau dalam kondisi normal sendiri? Dalam kondisi normal biasanya setiap hari Sabtu kita ada buka bersama di KBRI ya, di Pretoria. Masyarakat pada hadir bersama-sama, masing-masing membawa makanan secara potluck. Lalu ada juga bergilir siapa yang bertugas untuk menyiapkan makanan pada hari itu. Lalu kita adakan tarawih dan tentu saja juga ada kultum. Nah, pada Lebaran biasanya mereka pada berkumpul di rumah kami di Wisma Indonesia, sholat Id di Wisma Indonesia, lalu ya kita makan biasalah makanan seperti di Indonesia, seperti ayam opor dan sebagainya, dan berbagai macam hal. Berarti suasana kekeluargaannya itu dapat banget begitu ya Pak ya ketika walaupun di luar negeri, alhamdulillah. Jadi masih bisa bersilaturahmi begitu dalam situasi normal. Nah, untuk komunitas warga negara Indonesia sendiri Pak, paling banyak ini apakah yang mahasiswa kah, kemudian apakah yang bekerja kah, dan seperti apa sih Pak kira-kira lika-liku kehidupan mereka di sana? Ya, kita di Afrika Selatan dan 3 negara yang lain yang menjadi tanggung jawab Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria, ada sekitar 560-an warga negara Indonesia dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang profesional, kebanyakan di IT, lalu ada pelajar. Kebetulan saat ini ada 65 pelajar yang belajar di Darul Ulum, semacam pesantren di Pretoria, di Durban. Nah, mereka sebetulnya biasanya kalau puasa begini, mereka biasanya berkumpul di salah satu guest house yang milik Kedutaan Besar Republik Indonesia. Tapi karena situasinya seperti ini, sehingga mereka tetap tinggal di pondoknya
masing-masing. Nah, juga ada ibu rumah tangga tentu saja, dan juga ada para suster dan pendeta yang memiliki tugas di beberapa tempat, baik di Afrika Selatan maupun di Botswana. Begitu. Ini ada dampak khusus nggak sih Pak dengan di Afrika Selatan ini kan ada 3 ibu kota sendiri gitu kan? Apakah ada dampak tertentu dengan adanya 3 ibu kota tersebut Pak? Ya tentu dalam praktek pelaksanaan tugas adalah ya, kalau kita harus ada pertemuan parlemen, kita harus jalan ke Cape Town, ini tentu saja akan ada dampak pembiayaan, dan itu juga dirasakan oleh pemerintah Afrika Selatan. Lama-lama sebetulnya juga tidak efisien karena ada pembagian 3 ibu kota negara. Jadi mereka berpikir untuk menjadikan ibu kota menjadi satu, pakai pemerintahan, baik itu nanti parlemen maupun yudikatifnya akan dijadikan satu supaya tidak membuang-buang uang. Karena kalau ada konsultasi dengan parlemen, makanya hampir 1 departemen harus pergi ke Cape Town, sehingga biayanya mahal sekali. Iya, itu bebannya banyak sekali di operasional ya Pak ya? Sangat banyak ya. Nah, ini saya mau sedikit menilik Pak sejarahnya dulu nih. Kita kan kalau sekarang sudah menjadi ada 3 ibu kota begitu. Saya mau menilik sebelum adanya 3 ibu kota tersebut Pak. Sejarahnya sendiri, sejarah Islamnya sendiri Pak, ini seperti apa sih di negara di Afrika Selatan? Baik, ini sangat menarik. Ini sangat menarik, dan tentu saja ini menjadi kebanggaan kita bagi bangsa Indonesia, karena Islam di Afrika Selatan, terutama di Afrika Selatan dan mungkin juga di Afrika, itu bukan datang dari Jazirah Arab, tapi datang dari timur, dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Jadi pada menurut sejarawan Mason, pada rombongan pertama, jadi rombongan budak yang dikirim oleh VOC ke Afrika Selatan, ke Cape Town dalam hal ini, adalah sekitar tahun 1652. Itu mereka disebut sebagai Malay Batavia, jadi orang-orang Melayu yang didatangkan dari Batavia. Nah, mereka ini beragam, ada Ambonis, ada macam-macam. Jadi ini adalah orang-orang yang dulu dikirim sebagai budak untuk melakukan kerja paksa di tanah Afrika. Karena pada tahun 1654 Cape Town itu dijadikan sebagai hub antara Asia dengan Eropa, sehingga pelayaran internasional yang ke Eropa semuanya melalui Cape Town. Ini di tengah-tengah, sehingga VOC ketika itu memerlukan tenaga-tenaga yang memadai untuk mengoperasikan kegiatan itu. Dan Cape Town pada akhirnya juga, Afrika Selatan pada akhirnya juga menjadi daerah perkebunan yang juga mensuplai kebutuhan-kebutuhan di Belanda ketika itu. Nah, untuk buangan politis atau pengasingan politik itu baru dimulai pada tahun 1667. Ada beberapa tokoh dari Sumatera, mereka disebut dalam literatur sebagai orang Kayen. Mungkin orang kaya sebetulnya, tapi disebut sebagai orang Kayen. Orang Kayen. Itu dari Sumatera. Ya, itu dari Sumatera. Mereka didatangkan seperti Tuan Abdurrahman Mataha, lalu juga Syekh Mahmud itu datang dari Sumatera. Itu pada tahun 67. Nah, lalu puncak satu hal yang sangat signifikan ketika itu adalah kedatangan Syekh Yusuf pada 1694. Jadi Syekh Yusuf Al-Makassari, karena Syekh Yusuf ini berasal dari Goa, Makassar. Nah, Syekh Yusuf lah yang sebetulnya menanamkan tonggak penyebaran agama Islam. Karena apa? Karena Syekh Yusuf datang ke Afrika Selatan
dengan 49 pengikut, 12 diantaranya adalah ulama, adalah imam. Nah, disinilah sebetulnya Syekh Yusuf bisa melakukan satu syiar yang lebih teratur, syiar yang lebih baik, sehingga Syekh Yusuf lah sebetulnya peletak tonggak syiar Islam di Afrika Selatan. Syekh Yusuf juga merupakan orang yang sangat dihormati di Afrika Selatan, sehingga tempat di mana dulu Syekh Yusuf dibuang bahkan sekarang disebut sebagai Makassar. Jadi di Cape Town itu ada satu kampung yang namanya Makassar. Itu di situ ada makam Syekh Yusuf dan di situ ada masjid yang kebetulan waktu dibangunnya dibantu oleh Pak Yusuf Kalla, wakil presiden waktu itu. Dan sekarang itu sangat terkenal menjadi salah satu keramat yang selalu diziarahi setiap, apalagi selalu mengadakan acara mauludan setiap bulan April. Nah, ini salah satu tonggak yang sangat penting dalam perkembangan Islam di Afrika Selatan. Nah, pada tahun 97 ada lagi satu rombongan berikutnya yang diasingkan oleh Belanda, yaitu Raja Tambora, ini dari NTT saya kira. Nah, Raja Tambora ini semula ditempatkan bersama Syekh Yusuf, tapi karena keinginan Syekh Yusuf agar para ulama ini menyebar, akhirnya dia ditempatkan di tempat yang agak jauh dari Syekh Yusuf, yaitu di sekitar Stellenbosch. Stellenbosch itu sekarang menjadi pusat perkebunan yang sangat terkenal di Afrika Selatan. Nah, Raja Tambora ini diakui sebagai penulis Al-Quran pertama di Afrika Selatan, karena beliau seorang hafiz dan di pengasingannya dimanfaatkan secara baik untuk menulis Quran. Dan Quran itu lalu dihadiahkan kepada gubernur Cape Town ketika itu. Sayang sekali Quran ketika itu tidak ada, Quran ini tidak ada jejak fisiknya, mungkin karena dihadiahkan itu sehingga tidak ada jejaknya. Nah, bersama Raja Tambora ini juga banyak beberapa tokoh lain yang ikut serta. Salah satunya juga seorang syekh dari Madura, yang Syekh Said Abdurrahman Al-Matura, kalau di Afrika Selatan disebut Matura, sebetulnya dari Madura. Nah, dia disemayamkan dan meninggal di Robben Island. Ini menarik, keramat yang di Robben Island itu ada di penjara yang sangat terkenal di Afrika Selatan. Dulu Nelson Mandela di penjara di situ, dan Nelson Mandela selalu menyepi kalau dia lagi gundah, lagi galau. Biasanya dia datang ke keramat Matura tersebut. Nah, sehingga ini juga ada semacam perasaan yang dalam yang dirasakan oleh Nelson Mandela bahwa Islam itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di Afrika Selatan. Dia bahkan selalu bermeditasi di situ. Nah, satu tonggak yang lain yang saya kira ini menjadi sangat signifikan bagi perkembangan Islam di Afrika Selatan adalah kehadiran Tuan Guru, atau disebut sebagai Imam Abdullah Ibnu Qadi. Beliau ini adalah seorang kadi dari kerajaan Tidore. Beliau sebetulnya seorang pangeran juga, tapi dia adalah dipercaya sebagai kadi di Tidore waktu itu, Kesultanan Tidore. Kenapa beliau ini diasingkan ke Cape Town? Karena ketika itu ada persaingan yang sangat keras antara Belanda dengan Inggris untuk rempah-rempah. Nah, Sultan Tidore ketika itu membantu Inggris melawan Belanda, sehingga pada akhirnya
beberapa tokoh dari Kesultanan Tidore diasingkan ke Cape Town. Nah, kenapa Tuan Guru ini menjadi tonggak yang sangat penting? Karena Tuan Guru, kalau Syekh Yusuf adalah pelopor dalam penyebaran agama Islam, nah Tuan Guru ini adalah yang membangun infrastruktur dakwah bagi syiar agama Islam itu sendiri. Karena Tuan Guru lah yang pertama kali membangun masjid. Masjidnya sampai sekarang masih ada dan disebut sebagai Masjid Awal. Lalu Masjid Awal. Lalu Tuan Guru juga mendirikan madrasah, yang ini sangat penting sekali karena bagi Tuan Guru madrasah sangat penting untuk menghindarkan orang-orang dari keterbelakang. Mereka menjadi budak karena mereka karena terbelakang, karena mereka mudah Halo? Sepertinya kita terputus. Baik, kita tunggu sebentar. Semoga sudah menyambung lagi koneksinya, karena baru saja sepertinya terputus. Iya. Baik. Lagi ada kendala dengan Pak Dubes ya? Iya, sepertinya sedang ada kendala di sana ya, jadi terkait jaringan. Iya. Baik Mas Roni, sepertinya memang masih ada kendala jaringan. Ya, tadi menarik sekali materi dari Pak Dubes tadi ya, tentang sejarahnya di sana tadi. Benar sekali. Tadi saya sampai menghafal ya, ada Raja Tambora, ada Syekh Yusuf, ada Tuan Guru. Nah, yang paling membuat infrastruktur Islam penyebarannya itu tuh Tuan Guru gitu. Ada madrasah, kemudian mendirikan ada Masjid Awal, sehingga masyarakat di sana, masyarakat Muslim di sana jadinya bisa tahu seperti apa, lebih memperdalam ilmu agama, lebih memperdalam keilmuannya terkait dengan Islam begitu ya. Kalau dari yang saya dapatkan tadi berdasarkan informasi dari Pak Dubes. Ya. Ini sudah bergabung kembali. Halo Pak Dubes. Halo Pak Dubes. Baik, seperti tadi sedikit terputus Pak jaringannya ya. Oh, mungkin voice-nya belum dinyalakan. Ya. Oke, sudah. Nah, sekarang sudah dengar? Ya, lanjut, sudah. Ya, monggo silakan. Jadi, ya tadi Tuan Guru itu ada 3 infrastruktur yang sangat penting yang dibangun oleh Tuan Guru. Yang pertama tentu saja masjid, yang kedua adalah madrasah, dan madrasah ini tidak hanya untuk umat Islam ketika itu, tapi ini terbuka bagi siapapun, terutama masyarakat di sekitar Cape Town ketika itu. Nah, yang ketiga, Tuan Guru merasa bahwa satu pendidikan tanpa satu dasar yang kuat maka tidak akan efektif. Oleh karena itu, beliau juga seorang hafidz dan beliau kemudian menulis kembali Al-Quran dan jejak itu masih ada sampai sekarang. Quran yang ditulis oleh Tuan Guru sampai sekarang masih disimpan di Masjid Awal. Nah, ini penting sekali bagi kelangsungan penyebaran Islam ketika itu di Cape Town dan sekitarnya. Satu hal yang menjadi salah satu yang diajarkan oleh Syekh Yusuf ketika itu, dan ini menjadi daya tarik oleh banyak orang, adalah para umat Islam dilarang untuk melakukan jual beli budak. Jadi ini adalah salah satu bentuk pengakuan bahwa Islam itu adalah mengajarkan tentang pembebasan yang pertama. Yang kedua juga Syekh Yusuf memberi keleluasaan pada siapapun untuk menjadi imam
dalam sholat dan sebagainya. Dan ini mengajarkan kepada bahwa Islam adalah menghormati emansipasi. Inilah sebetulnya dasar-dasar universal mengenai human right yang coba disebarkan oleh Syekh Yusuf. Oleh karena itu, ini yang menjadi daya tarik yang luar biasa bagi kalangan kulit hitam ketika itu untuk masuk dan bergabung menjadi menjadi Muslim ketika itu. Karena ada ajaran-ajaran tentang pembebasan, ada ajaran-ajaran tentang emansipasi yang mereka yang biasanya direndahkan karena statusnya sebagai budak ternyata diagungkan dalam konteks pelaksanaan peribadatan Islam di Cape Town ketika itu. Nah, faham ini juga pada akhirnya secara kontekstual berkembang di masa-masa pada masa-masa apartheid. Dalam politik apartheid ketika itu masyarakat itu dibedakan dalam, kalau di India ada kasta-kasta, di politik apartheid ketika itu juga terjadi adanya kasta-kasta. Tentu saja kasta yang tertinggi adalah warga kulit putih, terutama yang berbahasa Afrikaans. Lalu kedua adalah warga India dan colored. Colored itu adalah Cape Malay, jadi orang-orang berwarna, itu Cape Malay dan India. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah kulit hitam. Nah, orang-orang colored ini masih diberi keleluasaan untuk menempuh pendidikan sekolah-sekolah yang baik, sehingga pada akhirnya mereka juga bisa meraih profesionalisme dalam berbagai kegiatan seperti kedokteran, lalu lawyer dan sebagainya. Nah, ini yang tentu saja menjadikan banyak juga orang-orang color yang pada akhirnya menjadi scholar, mereka pada akhirnya juga menjadi orang-orang yang memang cerdik pandai, cendekiawan di kalangan umat Islam di Afrika Selatan. Nah, mereka inilah juga yang pada akhirnya menggerakkan satu bentuk perlawanan terhadap apartheid pada saat itu. Nah, karena Islam memiliki ajaran mengenai pembebasan dan emansipasi tersebut, maka ini juga pada akhirnya juga menjadi daya tarik tersendiri bagi sejarah modern Afrika Selatan. Jadi kontekstualisasi terhadap ajaran Islam dalam situasi yang sangat dibutuhkan ketika itu, ini juga menjadi salah satu kunci dari penyebaran agama Islam di Afrika Selatan ketika itu. Oleh karena itu pada saat perjuangan melawan apartheid, banyak sekali tokoh-tokoh Islam, organisasi-organisasi Islam yang selama ini hanya bergerak di bidang dakwah, pada akhirnya juga masuk ke dunia politik untuk bersama-sama dengan seluruh masyarakat Afrika Selatan menjadi melakukan perlawanan terhadap apartheid. Nah, dua hal yang saya kira bisa kita tarik dari sejarah Islam di Afrika Selatan. Yang pertama adalah peran ulama Nusantara dalam penyebaran agama Islam sebetulnya sangat signifikan. Nah, ini saya kira menjadi tantangan kita bagi para cerdik pandai kita untuk lebih menggali lagi agar peran para ulama Nusantara dalam peta dunia Islam ini benar-benar bisa diangkat kembali. Nah, karena ini sangat signifikan. Yang kedua adalah perjuangan untuk pembebasan dan kemerdekaan bangsa Afrika sebetulnya sudah dimulai sejak awal pertengahan abad 17 oleh Indonesia ketika itu. Nah, baru puncaknya adalah pada saat konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Jadi para ulama Nusantara ketika itu sudah mengajarkan satu
ajaran universal mengenai pembebasan dan emansipasi, dan kemudian dipertegas ketika itu oleh Presiden Soekarno dan kawan-kawan dalam konferensi Asia Afrika 1955. Salah satu delegasi dari Afrika Selatan ketika itu juga adalah seorang Muslim dari Cape Town. Ketika itu karena Afrika Selatan belum punya bendera, mereka hanya membawa bendera putih untuk mengikuti konferensi Asia Afrika ketika itu. Jadi itu sekelumit dari sejarah Islam di Afrika Selatan. Satu lagi saya kira yang penting adalah kontekstualisasi terhadap ajaran Islam. Jadi Islam itu harus bisa masuk dalam konteks kekinian. Tantangan apa yang dihadapi oleh umat, itulah sebetulnya Islam harus bisa menjawab. Dan yang bisa menjawab adalah bagaimana umat itu mengkontekstualisasikan. Pada saat ini tantangan yang kita hadapi adalah kemiskinan, ketidakadilan, inovasi dan sebagainya. Nah itulah konteks ajaran Islam harus bisa menjawab hal itu. Dan saya yakin banyak sekali sebetulnya ajaran-ajaran yang membahas masalah-masalah itu. Saya kira itu Mbak Annelies yang terkait dengan sejarah. Baik. Ini saya juga cukup menarik ini melihat adanya hubungan baik antara Afrika Selatan dan Indonesia. Bahkan dari sejarah pun itu di konferensi Asia Afrika juga kan sempat disinggung juga ya, dan ada perwakilan dari Islamnya sendiri yang beragama Islam begitu dari Cape Town. Nah, hingga saat ini nih Pak Dubes, bisa diceritakan seperti apakah hubungan baik antara Indonesia dan Afrika Selatan? Ya, kita Indonesia dan Afrika Selatan itu sudah memiliki satu perjanjian yang kita sebut sebagai comprehensive partnership. Jadi kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Afrika Selatan. Itu hanya terbatas, kita tidak memiliki perjanjian yang serupa dengan berbagai negara, tapi untuk Afrika saya kira hanya Afrika Selatan yang kita memiliki perjanjian itu. Perjanjian itu menyangkut berbagai bidang kerjasama, baik ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa Afrika Selatan ini juga banyak memiliki keunggulan, terutama di bidang dulu sangat terkenal di bidang teknologi pertahanan, di bidang teknologi pertambangan dan sebagainya. Saya kira kita bisa memperdalam dan melakukan pendalaman kerjasama kita dengan di bidang-bidang itu. Lalu di bidang sosial budaya tentu saja kita memiliki diaspora yang luar biasa, Cape Malay yang jumlahnya sekitar 1,2 juta. Nah, ini kan berarti kan itu sebetulnya bukan semata-mata sebagai saudara serumpun, tapi juga mereka sebetulnya juga akan menjadi potensi bagi kita, bagi peningkatan kerjasama baik itu ekonomi maupun kerjasama sosial yang lain. Nah, tantangannya tentu saja bagi masyarakat Cape Malay adalah masih banyaknya yang masih pendidikannya masih terbatas. Nah, inilah sebetulnya kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kerjasama dalam konteks capacity building, beasiswa, lalu pendidikan vokasi, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan yang lebih baik. Untuk diketahui bahwa di Afrika Selatan sekarang sedang menghadapi satu situasi ekonomi yang kurang menggembirakan, penganggurannya sangat besar sekali, sekitar 29%. Apalagi dengan adanya COVID ini pengangguran juga akan semakin banyak. Dan ini yang menjadikan concern kita tentu saja kegiatan perdagangan juga akan sedikit melemah dalam beberapa bulan ke depan. Tapi alhamdulillah tahun lalu kegiatan perdagangan kita masih cukup besar, ada sekitar 1,5 miliar dolar perdagangan kedua negara.
Afrika Selatan juga memiliki beberapa investasi di Indonesia, ada sekitar 27 proyek investasi di Indonesia, meskipun belum besar, tapi ini mencerminkan adanya satu kepercayaan yang baik bagi para pebisnis Afrika Selatan terhadap Indonesia. Dan secara politis kita tidak memiliki perbedaan yang berarti. Kita sama-sama anggota G20, kita sekarang ini sama-sama duduk di Dewan Keamanan, kita sama-sama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan lebih lagi di IORA dan sebagainya. Jadi kita cukup bersama-sama dengan Afrika Selatan melakukan berbagai kegiatan internasional. Baik, baik. Kalau dilihat dari hubungannya tadi kan sepertinya sempat dibahas tentang perdagangan nih Pak Dubes. Kemudian saya melihat bahwa ternyata tuh ada peluang-peluang yang cukup besar gitu yang bisa dimanfaatkan oleh kita warga negara Indonesia, yang bisa dimanfaatkan kita dan dilakukan di Afrika Selatan. Kira-kira perdagangannya tuh perdagangan di bidang apa saja nih Pak Dubes? Kita ekspor otomotif. Jadi Avanza itu juga mobil sejuta umat di sini. Iya. Jadi banyak sekali di jalan-jalan. Saya juga senang sekali di jalan-jalan. Lalu mereka dipakai taksi dan sebagainya. Lalu juga kalau di airport banyak dijadikan sebagai mobil operasional baik di airport maupun di beberapa perusahaan. Saya kira ini mengembirakan sekali, dan tentu saja dengan kita ekspor otomotif tentu kaitannya juga nanti suku cadang kita juga naik. Lalu kita juga ekspor cukup besar palm oil, minyak sawit, yang karena di sini kebutuhannya cukup tinggi, dari tahun ke tahun cukup naik. Dan produk-produk makanan lainnya. Nah, saya kemarin baru saja mendapat laporan bahwa ekspor Indomie kita meningkat sangat cukup tajam semasa pandemi corona ini. Jadi rupanya orang pengen lebih mudah untuk praktis praktis karena sangat praktis tuh. Betul, sangat praktis karena sudah dapat karbo dan rasa yang enak, karena dan dari sisi rasa nggak ada pesaing di sini, paling enak. Jangankan di Afrika, di Indonesia sendiri juga masih menjadi favorit segala masyarakat itu ya, terutama untuk mahasiswa. Betul sekali Pak Dubes. Baik, kemudian untuk capaian hubungan antara Indonesia dan Afrika ini sudah terjalin, capaiannya apa saja nih Pak? Ya, tadi saya sampaikan, tadi sudah ada comprehensive partnership, dan kita kemarin juga sudah merampungkan perjanjian di bidang kerjasama pertahanan. Karena ini penting, karena kita dua-dua ini menjadi negara besar, dua-duanya adalah menjadi leading country di kawasan masing-masing, sehingga kerjasama pertahanan menjadi sangat penting. Kerjasama pertahanan tidak sekedar militer to militer, tapi juga ada faktor ekonominya. Jadi industri pertahanan kedua negara juga bisa ditingkatkan. Kita mempunyai banyak fasilitas seperti Pindad, PTDI dan sebagainya. Nah, kita bisa bekerja sama dengan lebih intens dengan partnernya yang ada di Afrika Selatan. Kita juga bisa melakukan joint marketing. Produk-produk kita bisa dipasarkan di Afrika oleh perusahaan-perusahaan di Afrika. Sementara kita juga bisa bekerja sama melakukan joint production untuk pasar di Afrika, di Asia. Luar biasa berarti ya untuk capaiannya sendiri. Selain comprehensive partnership juga ternyata tadi Pak Dubes sebutkan juga bilang di bidang perdagangan juga kita akan banyak produk-produknya dari Indonesia gitu yang dimarketingkan oleh masyarakat di sana. Baik, kalau untuk best practice-nya sendiri Pak yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia dari Afrika nih apa sih Pak konsep yang mungkin di Indonesia ini juga bisa untuk diterapkan? Ya, saya kira
Dari tadi ya, tadi saya sebut mengenai best practices bagi umat Islam yang di Afrika Selatan itu adalah kontekstualisasi tadi yang saya sebutkan. Kontekstualisasi ajaran Islam untuk menjawab berbagai persoalan di setiap masa yang ada. Ketika dulu di masa perbudakan, ternyata tuan guru bisa menciptakan suatu kegiatan yang memang dibutuhkan ketika itu adalah untuk memintarkan orang, untuk membangun giroh seseorang dalam rangka berjuang dan sebagainya. Pada masa apartheid juga hal yang serupa dilakukan. Jadi menyebarkan faham pembebasan, paham emansipasi, yang itu sangat diperlukan untuk menyemangati orang dalam rangka berjuang melawan ketidakadilan, melawan penindasan yang dilakukan oleh apartheid ketika itu. Nah, sekarang di masa kemerdekaan, banyak tokoh-tokoh Islam yang sekarang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari politik Afrika Selatan. Saat ini ada 2 menteri Muslim di kabinet Presiden Ramaphosa. Satu adalah Dr. Naledi Pandor, Menteri Luar Negeri, seorang yang sangat berpengaruh di partai, sangat bijak. Bahkan saya dengar salah satu putranya adalah Hafiz Quran. Beliau adalah Muslim hitam. Lalu satu lagi adalah Ibrahim Patel, Menteri Perdagangan. Dan Ibrahim Patel ini pada waktu kami bertemu, beliau dengan bangganya mendeklar bahwa saya adalah keturunan Tidore. Nah, ini adalah kaitannya dengan Indonesia. Nah, ini jangan harus kita manfaatkan sebaik mungkin hubungan yang sangat baik itu. Nah, kontekstualisasi ini penting untuk kita bersama. Saya kira di Indonesia juga yang kita hadapi sekarang ini, bagaimana kita mampu bersaing dengan masyarakat global yang semakin inovatif. Nah, disinilah sebetulnya ajaran Islam harus menjawab kebutuhan-kebutuhan itu. Kemiskinan masih menjadi tantangan kita, dan tentu saja ini yang harus kita atasi bersama-sama dengan tetap tanpa mengurangi identitas kita sebagai Muslim, tapi kita juga menjawab berbagai tantangan yang kita hadapi bersama. Benar-benar. Kita menunjukkan bahwa ajaran Islam ini sebenarnya Pak Dubes dinamis begitu Pak. Jadi cukup menyesuaikan zaman gitu. Jadi ini adalah jawaban untuk segala masalah begitu. Ya. Sangat. Karena memang itulah Islam. Nabi diperintahkan ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga Allah menjamin semua masalah yang ada di dunia ini ada jawabannya. Nah, oleh karena itu kita yang ditantang untuk selalu bisa mengaktualisasi ajaran-ajaran itu menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan oleh umat saat ini. Benar. Dan untuk masyarakat sendiri kan Pak di Afrika Selatan kan tidak hanya yang beragama Islam saja nih Pak. Pastinya di Afrika Selatan juga harus bisa hidup berdampingan, dan ajaran Islam pun sudah mengajarkan kita untuk bisa menghargai antar sesama umat. Nah, untuk penerapannya sendiri Pak, di sana seperti apa sih masyarakatnya? Afrika Selatan ini mempunyai rezim hukum yang sangat dihormati di dunia, termasuk hukum yang konstitusi Afrika Selatan ini termasuk salah satu konstitusi terbaik di dunia. Salah satunya adalah dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, toleransi cukup baik di sini. Masjid banyak di beberapa tempat, ya, di pusat-pusat umat Islam itu ada banyak mal-mal besar yang memiliki musola yang bisa juga dipakai oleh sholat Jumat. Setiap kali saya sholat Jumat, saya juga sebetulnya di mal sebetulnya. Jadi setelah sholat Jumat kita bisa belanja sebetulnya. Cukup menarik. Jadi karena memang banyak pengusaha Muslim yang bekerja di bidang properti.
Sehingga mereka mau tidak mau memberi pengaruh yang luar biasa sebetulnya, karena di mall ada masjid yang bisa dipakai oleh siapapun melakukan sholat. Nah, kita agak tenang kalau, dan masjidnya cukup baik, cukup bersih, mereka cukup jaga, bukan musola yang di parkiran dan sebagainya, mereka cukup memang ditempatkan di tempat yang sangat proper. Ya. Baik, Pak Dubes, ini sudah ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman yang mendengarkan dan juga menyaksikan langsung sesi talk show kali ini. Mungkin Mas Roni bisa membantu untuk membacakan pertanyaannya nih, Mas Roni. Ya. Baik, Analis. Ya, ini ada WA dari pendengar Trijaya, dari Bung Adam. Ini di Sleman. Keberagaman penduduk Afrika Selatan ini seberapa besar, Pak, peranan komunitas Islam di Afrika dalam hal apa saja, dan ini bisa berikan contohnya, Pak Dubes. Baik, Pak. Islam memang hanya sekitar 1,3% sampai 2%. Tapi sebetulnya dari salah satu artikel yang pernah saya baca, di bidang ekonomi pengaruh mereka, kontribusi mereka cukup besar, sekitar 3%. Jadi meskipun jumlahnya termasuk minoritas terkecil, tapi sebetulnya mereka punya kontribusi yang sangat besar. Jadi banyak pedagang lalu pebisnis Muslim yang memang cukup disegani dan cukup bagus mereka melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya. Lalu juga di bidang kemanusiaan ada banyak sekali organisasi-organisasi Muslim yang sebetulnya bergerak di banyak hal, terutama ada salah satunya satu organisasi Give and Gifted ada salah satu yang sangat berpengaruh dalam membantu berbagai macam bencana, baik bencana alam maupun bencana seperti sekarang ini, yang sangat aktif melakukan berbagai kegiatan sosial, tidak hanya kepada Muslim tapi juga kepada banyak pihak. Lalu juga banyak lagi lembaga-lembaga pendidikan yang cukup prominent, yang juga memberikan berbagai kegiatan pendidikan bagi orang-orang Afrika Selatan tentu saja. Nah, di bidang profesional saya kira tidak diragukan lagi, banyak dokter Muslim yang memang cukup disegani, dan politisi-politisi Muslim juga tidak kurang banyak, dan mereka juga sangat well connected dengan Indonesia, karena mereka melihat bahwa mereka juga bagian dari diaspora yang tidak terpisah. Oke, baik. Pak Dubes, ada juga pertanyaan dari Pramesti Wara. Bisa sharingkah keadaan COVID di Afrika Selatan sekarang? Seperti apakah penanganannya? Karena di Indonesia kan sekarang sedang ramai warganya yang kurang menaati peraturan. Nah, kalau di sana seperti apa, Pak? Ya, di sini sekarang diberlakukan lockdown. Jadi ini menarik sebetulnya kenapa mereka lockdown. Jadi memang sebelum lockdown, ekonomi Afrika Selatan ini sudah sangat terpuruk, ya. Pertumbuhannya sudah di bawah 1% ketika sebelum lockdown, dan sekarang setelah lockdown tentu saja lebih parah lagi. Sehingga ini menjadi blessing in disguise untuk melakukan lockdown, sehingga pemerintah Afrika Selatan bisa memusatkan perhatian anggarannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan terhadap COVID-19. Namun demikian, akhir-akhir ini justru terjadi satu peningkatan jumlah kasus. Sekarang sudah hampir mengejar Indonesia. Hari ini tadi sudah 15.000 positif, di Indonesia 18.000 ya. Bahkan 2 hari yang lalu peningkatan setiap hari bisa mencapai 1000-an, dan kemarin meningkat lebih dari 750 kasus baru. Jadi memang
cukup signifikan meskipun tingkat kematiannya masih di bawah Indonesia. Nah, mereka melakukan berbagai kegiatan tentu saja termasuk tes secara massal, lalu juga kegiatan fasilitas kesehatan yang sangat luar biasa. Nah, dalam hal ketaatan memang cukup taat masyarakat di Afrika Selatan, dan ini juga diakui oleh banyak pihak. Memang dilakukan satu pengetatan yang luar biasa. Jadi selain polisi sudah diturunkan tentara untuk menjaga agar orang tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan. Nah, dan penangkapan juga banyak sekali. Sekarang ribuan orang ditangkap karena melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam lockdown. Jadi satu lagi inilah juga best practices, ternyata juga dari sisi berbagai hal saya kira tidak beda dengan Indonesia. Fasilitas rumah sakit dan sebagainya juga seperti di Indonesia, struggle untuk mendapatkan APD dan sebagainya tidak kalah dengan Indonesia. Ketika itu di hari-hari pertama mereka juga struggle dan memang tidak tersedia APD yang memadai, alat tes juga sangat sedikit sekali. Tapi karena kedisiplinan yang bisa ditegakkan sehingga sebetulnya ini menjadi sangat penting bagi kita semua. Nah, ini yang menjadi concern kita sebetulnya. Kalau melihat gambar-gambar, melihat video, saya juga agak khawatir di Indonesia namanya orang berkumpul itu menjadi, karena kita terlalu bersaudara sehingga kita suka berkumpul. Orang Indonesia tuh memang suka sekali berkomunikasi gitu Pak. Jadi memang agak susah sepertinya kita untuk kooperatif begitu dengan pemerintah. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Roni boleh dibacakan? Ya, ada lagi ini Pak Dubes yang dari pendengar kita di pendengar Trijaya, Afrika bisa dikatakan sama dengan Indonesia, Pak Dubes. Ya. Ini memiliki budaya latar belakang yang sangat beragam dan agama yang berbeda-beda. Untuk umat Islam sendiri, ini saat ini berapa persen jumlahnya dan bagaimana kegiatan aktivitas sehari di sana, Pak? Ini dari Satrio. Ya. Mas Satrio, jumlah umat Islam di Afrika Selatan itu sekitar 550.000 ya, yang Muslim. Meskipun sebetulnya karena Cape Malay itu tidak semuanya Muslim. Jadi yang Muslim itu sekitar ini data tahun 99. Kita belum punya data yang lebih keren lagi dari itu, dan ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa memang sengaja tidak ditampilkan data yang terbaru, tapi jumlah Muslim itu sekitar 1,3 hingga 2% dari jumlah penduduk Afrika Selatan secara keseluruhan. Seperti yang saya tadi katakan, mereka cukup aktif dan tentu saja ini yang menarik. Jadi jumlah masyarakat Islam itu ada klaster-klasternya. Kalau di Western Cape, di Cape Town dan sekitarnya, itu kebanyakan adalah Cape Malay, ada keturunan Indonesia, keturunan Asia Tenggara. Nah, ini ritual dan budaya keislamannya itu hampir sama dengan kita di Indonesia. Lalu di pantai timur, di Durban dan sekitarnya, itu kebanyakan orang-orang India. Jadi orang-orang India itu pada tahun 1800-an dikirim oleh Inggris ke Durban, ke pantai timur Afrika Selatan sebagai buruh perkebunan. Nah, mereka juga banyak orang-orang dari Gujarat dan sebagainya yang mereka pada akhirnya tinggal di sana. Dan ini kultur Islamnya sangat dipengaruhi oleh India, oleh budaya leluhur mereka di India. Meskipun mereka menganggap dirinya sebagai orang Afrika Selatan lagi, tapi dan di Afrika Selatan ini diaspora India terbesar di dunia ini ada di Afrika Selatan. Jadi dan mereka cukup prominent. Salah satu konglomerat besar itu juga
Yahya family itu juga orang India yang datang pada awal tahun 1800-an dan sampai sekarang memiliki gurita ekonomi yang besar. Baik, Pak Dubes masih mengambil pertanyaan tadi. Ini ada juga pertanyaan dari Rosiana. Jauh yang saya tahu, Afrika merupakan negara yang mayoritas penduduknya Protestan. Bagaimanakah tantangan perkembangan Islam dan apakah ada isu-isu yang kemudian bergesekan di antara keduanya? Alhamdulillah sejauh ini di Afrika Selatan cukup terjaga dengan aman dan damai. Umat Islam bisa melaksanakan peribadatannya dengan baik. Masjid-masjid cukup besar dan megah ada di sejumlah kota. Bahkan ada satu masjid yang hampir sama dengan Blue Mosque di Turki, karena itu dibangun oleh komunitas Turki yang ada di Afrika Selatan. Lalu juga masjid awal sejak tahun 1700-an sampai sekarang juga masih berdiri dan tetap dipakai untuk kegiatan sholat Jumat setiap saat. Dan tentu saja kegiatan-kegiatan yang lain. Dari sisi toleransi berjalan dengan baik. Nah, hukum pernikahan Muslim sudah diakui dalam rezim hukum mereka. Hanya saja sampai sekarang ini perjuangan masih berlanjut untuk pengakuan terhadap hukum waris umpamanya. Ini masih belum. Jadi mereka hukum perkawinan sudah diakui, hukum perkawinan secara Islam itu sudah diakui dalam dalam tata aturan hukum mereka, tapi perceraian masih harus mengikuti perundang-undangan sipil. Nah, juga hukum waris sampai sekarang ini belum bisa diterima dan perjuangan untuk itu masih tetap berlangsung. Bukan tidak diterima karena Islam atau non-Islam, tapi lebih kepada nilai-nilai toleransi yang bagi Afrika Selatan itu nilai-nilai emansipasi bagi Afrika Selatan itu dijunjung tinggi. Mereka menganggap bahwa hukum waris Islam itu tidak adil terhadap perempuan. Karena warisan yang diterima oleh perempuan jauh lebih kecil dibandingkan diterima oleh anak laki-laki. Nah, ini kan karena mereka berpikirnya adalah di hukum sipil, sementara kita berpikir kepada hukum Islam yang memang berdasar kepada Al-Quran dan hadis tentu saja. Nah, ini yang sampai sekarang menjadi diskursus yang belum selesai dan ini menjadi tantangan bagi umat Islam di Afrika Selatan. Iya, ini masih terus dikaji lagi ya Pak. Jadi masih menjadi diskursus yang memang masih menunggu jawaban di sana. Pak, kemudian ada pertanyaan lagi. Ini dari Badur. Saya pernah baca autobiografi Nelson Mandela, tapi nama Soekarno tidak pernah disebut. Sebetulnya bagaimanakah pengaruh gerakan non-blok di sana? Afrika Selatan menjadi salah satu pelopor gerakan non-blok, saya kira itu harus diakui. Mungkin buku yang berbeda, mungkin yang pernah dibaca mungkin bukan buku yang di situ ada Soekarno. Jadi ada beberapa buku mengenai Nelson Mandela dan bahkan ada beberapa hal yang ditulis dan pengakuan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia termasuk Presiden Soekarno dalam sebagai pelopor, salah satu pelopor dalam konferensi Asia Afrika. Dan Mandela saya kira sangat Indonesia. Yang beliau saja pakai batik ya? Iya, dia pakai batik dan saya beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan putrinya, saya dikasih kabar bahwa ketika beliau dimakamkan karena beliau Nasrani, baju yang dipakai ketika pemakaman adalah baju batik. Jadi beliau itu sejak hidup sampai meninggalnya tetap memakai baju batik. Jadi sedemikian kedalaman Nelson Mandela kepada Indonesia, saya kira ini juga menjadi salah satu modal sejarah, modal politik yang tentu harus kita cultivate dengan baik. Iya, Pak. Baik, Mas Roni ada pertanyaan lagi mungkin dari pendengar? Dari Setiawan ini ringan saja pertanyaannya. Dalam kondisi sekarang ini COVID, bagaimana puasa di sana, Pak? Dan berapa lama, berapa jam
ketika saat ini terjadi. Tadi sudah dijawab ya, tapi nggak apa-apa Pak, mungkin dijelaskan lagi. Kita puasa sekitar ya 11,5 jam lah, ya, kurang dari 12 jam. Alhamdulillah, ini jadi pendek karena kebetulan ini kebetulan memasuki musim dingin, jadi sudah mulai dingin. Jadi alhamdulillah mataharinya cepat tenggelam, tapi terbitnya agak lambat. Nah ini menguntungkan bagi kita. Alhamdulillah dengan COVID ini karena sebagian besar waktu kita berada di rumah, kita bisa melaksanakan peribadatan di rumah dengan lebih baik tentu saja. Alhamdulillah kita malah bisa membaca Quran lebih banyak dibandingkan kalau kita sibuk bekerja seperti sebelum-sebelumnya. Dan ya selalu ada hikmah di setiap kejadian yang dihadapi di sekitar kita. Ini yang harus kita syukuri. Ya. Baik Pak, masih ada sambungannya nih Pak terkait dengan COVID-19 yang masih melanda kita semua nih untuk di Afrika Selatan sendiri. Apakah ada rencana dari komunitas-komunitas Islam di Afrika untuk hari raya nanti? Ini pertanyaan dari Anto. Ya, jadi sampai sekarang ini pidato terakhir Presiden baru akan menerapkan, jadi di lockdown itu ada beberapa tahap. Yang tentu saja pertama yang paling bahaya adalah level 5. Nah sekarang ini kita sudah turun menjadi level 4. Level 4 ini lockdown, seluruh kebijakan lockdown masih diterapkan, tidak boleh kumpul, tidak boleh bepergian untuk yang tidak penting, seluruh border, seluruh perbatasan ditutup, tidak ada penerbangan dan sebagainya, perdamaian sipil ya untuk orang tidak masuk dan datang dan keluar dari Afrika Selatan. Namun di level kelima ini beberapa kegiatan ekonomi sudah mulai dibuka. Nah, pidato terakhir Presiden pengumuman baru nanti tanggal 31 Mei kita akan memasuki lockdown level ketiga. Artinya kegiatan ekonomi sudah mulai dibuka dengan lebih luas lagi. Orang sudah bisa berkegiatan. Sekarang ini orang sudah boleh berolahraga, keluar, jogging dan sebagainya sudah boleh, tapi masih tetap diterapkan jam malam. Jadi dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi itu sudah diterapkan. Nah, nanti di level ketiga tentu saja belum sepenuhnya peraturan-peraturan berkumpul dan sebagainya ini dibuka, tapi masih dilakukan cautious. Nah, karena Lebaran itu sekitar tanggal 24 atau 25, praktis kita masih berada dalam kurun waktu lockdown, sehingga kita tidak bisa melakukan sholat Id berjamaah. Ini yang tentu saja kita akan rindu mengenai hal itu. Dan masyarakat Indonesia juga akan rindu untuk berkumpul bersama-sama, makan lontong opor dan sebagainya. Yang ini yang tentu saja akan sangat dirindukan. Tapi tentu ada hikmahnya, insya Allah kita sudah merencanakan untuk melakukan silaturahmi online untuk tetap menjaga hubungan kekerabatan dan silaturahmi kita dengan masyarakat Indonesia. Baik, berarti apakah sudah ada fatwanya sendiri nih Pak? Jadi sholat Idnya di rumah begitu untuk Afrika Selatan, masyarakat Muslim di sana? Ya, jadi sejak awal lockdown umat Islam di sini ada semacam Muslim Judicial Council memang sudah memberikan fatwa bahwa menutup masjid-masjid, tidak menyarankan untuk melakukan sholat di masjid dan melakukan kegiatan Ramadan dan Idul Fitri di rumah. Itu memang sejak awal sudah disampaikan. Ya. Oke, baik. Untuk ada pertanyaan selanjutnya, Mas Roni dulu atau saya dulu nih? Kita lagi nunggu satu pertanyaan dari pendengar. Silakan dari sini. Oke, baik. Kalau begitu ini ada pertanyaan Pak. Tadi kan kita sempat membahas tentang batik yang dikenakan oleh Nelson Mandela. Kemudian ada yang bertanya dari Purwacitra, apakah sekarang batik juga menjadi peluang besar di Afrika Selatan? Nah, nih bau-baunya teman-teman kita orang Indonesia pengen jualan batik di sana. Gimana seperti apa Pak?
Batik memang lebih banyak menjadi pakaian laki-laki ya. Mereka menyebutnya sebagai Mandela shirt atau Madiba shirt. Karena Madiba itu adalah panggilan kehormatan untuk Nelson Mandela. Makanya mereka menyebutnya sebagai Madiba shirt. Dan tidak murah, mahal sekali. Untuk ukuran masyarakat umum. Nah, kita mencoba untuk memperkenalkan batik tidak saja untuk pakaian laki-laki, tapi juga perempuan. Salah satunya kita mencoba untuk bersama-sama dengan salah satu universitas, salah satu sekolah desain, untuk mencoba lomba desain baju perempuan, tapi dengan bahan dasar batik. Nah, sayang ada COVID-19 ini sehingga proses ini agak terhambat. Tapi mereka tertarik dan salah satu produknya mereka kemarin sudah membuat masker batik dan sebagainya. Ini saya kira bagus sekali. Lalu membuat beberapa aksesoris dari batik. Nah, ini yang menjadi upaya kita untuk kita perkenalkan. Dan bahkan kalau kita ada pameran, batik juga menjadi salah satu favorit untuk dibeli, terutama para kaum laki-laki, karena relatif kita jual lebih murah dibandingkan dengan Mandela shirt. Mandela shirt ini sebetulnya batiknya juga batik printing, motif batik, tapi memang cukup bagus kualitasnya, dan mereka membuat desain-desain yang cukup bagus. Dan memang ini menjadi, setiap saya ketemu dengan banyak menteri ya saya lebih suka membawa batik daripada membawa yang lain, dan mereka suka sekali dikasih batik. Mereka malah bahagia banget gitu ya dapat batik yang mungkin kalau di sana harganya mahal-mahal gitu, Pak. Dan bukan cuma di Afrika Selatan, tapi juga di negara-negara di sekitar. Waktu saya mendampingi Raja Iswatini ke Indonesia, beliau jadi kayak lapar batik ya. Malam-malam saya diminta untuk mendatangkan batik Danar Hadi ke hotelnya, dan beliau membeli batik yang banyak sekali, sekitar 100 juta lebih. Baik, kalau gitu kita kembali ke Mas Roni. Pertanyaannya ada apa lagi dari pendengar Trijaya? Ada dari Awan, ini ringan sekali Pak, ini buat pribadi. Apa Pak suka dukanya jadi Duta Besar Afrika Selatan ini Pak, yang dihadapi sekarang ini Pak Dubes? Suka duka tentu saja ada, terutama pada saat seperti sekarang ini. Tentu saja kita tidak bisa langsung melakukan kontak kegiatan dengan berbagai pihak karena memang kita terkendala dengan pertemuan-pertemuan fisik. Lalu di sisi lain juga kita terkendala juga lakukan kontak silaturahmi dengan masyarakat, terutama pada bulan Ramadan semacam ini. Tentu saja ini juga membuat kita semua merasakan rindu kepada peribadatan Ramadan yang lebih semarak, yang lebih bersama-sama dalam konteks silaturahmi yang baik. Peluang ke depan? Peluang ke depan saya kira ini meskipun nanti ada new normal, tapi saya kira new normal ini juga tentu banyak peluang yang lebih banyak kita kerjakan. Afrika Selatan ini selain tadi teknologi pertahanan dan pertambangan, mereka juga maju dalam bidang farmasi. Kerjasama sekarang yang sudah kita rintis seperti Afrika Selatan dengan kita di Bio Farma umpamanya, itu bisa kita tingkatkan lebih baik lagi. Beberapa vaksin terkait dengan berbagai macam penyakit itu bisa kita tingkatkan lagi. Kita adalah menjadi salah satu eksporter utama untuk vaksin cacar di Afrika Selatan ini, dan itu dilakukan oleh Bio Farma. Nah, tentu banyak hal bisa kita lakukan ke depan dalam rangka hal itu. Lalu di bidang industri pangan, saya kira kedua negara karena merupakan negara besar dan menjadi negara supplier ke berbagai negara di Afrika Selatan, saya kira ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan, karena pangan tidak akan
habis dimakan waktu kebutuhannya. Nah, dan ke depan Afrika, seluruh kontinen Afrika ini akan menjadi kawasan free trade area. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat baik sehingga kita juga bisa melakukan kegiatan perdagangan yang besar. Di samping itu, Afrika juga melihat Indonesia sebagai pasar yang sangat besar dan potensi ekonominya juga cukup menjanjikan, meskipun sekarang sama-sama kita alami situasi yang kurang menggembirakan, tapi mereka melihat prospeknya cukup baik. Nah, inilah yang sebetulnya harus kita gali lebih dalam. Nah, sebagai Dubes tentu saja kita juga menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk hal itu. Nah, ini yang kita lakukan bersama-sama tentu saja dengan berbagai pihak di Indonesia. Saya senang sekali banyak juga input dan masukan terutama dari para pengusaha mengenai how to do business dengan and what business we can do dengan Afrika Selatan. Ini tentu saja akan mempermudah kegiatan-kegiatan kami di KBRI. Baik, ya insya Allah semoga jika situasi sudah kembali normal, banyak masyarakat Indonesia yang bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di Afrika Selatan ya Pak Dubes ya. Amin. Kita harapkan dan sebetulnya melalui dialog-dialog semacam ini kita bisa saling tahu apa peluang apa dan hal apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Ya. Baik, Pak Dubes, sebelum saya menutup sesi talk show kali ini, mungkin bisa disampaikan nih Pak motivasi dan juga semangat untuk teman-teman juga rekan-rekan yang pastinya sedang berada di Afrika Selatan ataupun mungkin sedang di Indonesia begitu dalam menghadapi COVID-19 dan mungkin bagaimanakah untuk menumbuhkan rasa semangatnya teman-teman yang ada dan juga teman-teman yang sedang menonton talk show kali ini. Monggo Pak, boleh disampaikan. Baik, terima kasih Mbak. Tentu semasa COVID ini tentu saja yang penting harus kita lakukan adalah mari kita sama-sama berdisiplin dalam rangka menerapkan berbagai protokol kesehatan yang memang disarankan untuk kita agar grafik penderita COVID ini segera landai dan kita bisa melakukan berbagai hal yang jauh lebih bermanfaat bagi kita semua. Saya kira banyak seruan untuk itu dan saya ingin mengecho apa yang menjadi seruan-seruan itu agar kita bisa segera melakukan hal-hal yang jauh lebih baik. Karena COVID ini saya kira tidak saja melanda dan berpengaruh kepada kehidupan di tingkat nasional tapi juga internasional, karena sekarang dalam global politics seakan-akan negara-negara ini sudah saling menutup diri karena mementingkan diri sendiri dalam banyak hal. Oleh karena itu mudah-mudahan badai ini segera berlalu dan kita segera lakukan. Bagi teman-teman, tentu saja teman-teman mahasiswa, hubungan Indonesia Afrika Selatan ini sangat banyak sekali nuansa yang harus kita dalami lebih banyak. Dari sejarah tadi saya katakan bagaimana kita bisa mengangkat kembali peran para ulama Nusantara dalam rangka penyebaran Islam di dunia. Jadi ini perjuangan kita bersama untuk para mahasiswa lebih tekun melakukan penelitian dalam rangka kita mengangkat peran Indonesia dalam peta dunia Islam yang saya kira sudah banyak dicontohkan oleh Tuan Guru, oleh Syekh Yusuf, oleh banyak pihak yang sekarang ada. Dan yang terakhir tentu saja bahwa Islam saya sangat pasti menjawab seluruh permasalahan di dunia ini, karena Islam Nabi diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kontekstualisasi ajaran asal Islam dalam berbagai hal yang menjadi kepentingan kita bersama sangat penting untuk kita lakukan. Saya kira itu, dan jangan patah semangat, kita bekerja bersama, kita saling mengingatkan karena itu memang ajaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua. Terima kasih. Amin.
Masya Allah, terima kasih Pak Dubes atas ilmu yang sangat bermanfaat. Ini banyak sekali yang pelajaran yang bisa teman-teman pastinya dapatkan. Saya sendiri juga mendapatkan ilmu yang luar biasa, khususnya dalam sejarah penyebaran agama Islam ya, Mas Roni ya. Tadi sempat diberikan informasi juga, pengetahuan juga, kita jadi makin tahu begitu. Semoga insya Allah di Indonesia juga semakin banyak pelopor-pelopor yang mungkin seperti Tuan Guru, seperti Syekh Yusuf atau seperti Raja Tambora gitu, yang bisa memberikan edukasi tentang Islam yang lembut, Islam yang dinamis, Islam yang saling menghargai antar sesama umat begitu. Betul, Mas Roni mungkin ada mau yang disampaikan lagi mungkin? Sudah cukup. Sudah cukup kan? Ketemu lagi Pak Dubes ya. Insya Allah. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau begitu, ini sudah hampir jam 5 sore ya untuk wilayah di Indonesia Barat ya. Jadi sebentar lagi kalau di tempat saya sih mungkin sekitar 20 menit sampai 30 menit lagi berbuka ya. Kalau begitu saya mau mengucapkan terima kasih Pak Dubes, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmu yang disampaikan Pak Dubes, Pak Salman Al-Farisi, semua ini infonya bermanfaat begitu ya. Dan semoga kita bisa selalu mengambil hikmah dari apapun informasi yang sudah diberikan. Sehat selalu Pak Dubes, sehat selalu Mas Roni. Ya, terima kasih semuanya Pak Dubes, juga salam dari teman-teman. Kita bertemu lagi di talk show besok, Ngabuburit bersama para Dubes RI, dinamika Islam di berbagai negara. Saya Anelis Ramadhani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.